Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 7 Februari 2022, kita kembali di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan mengenai cara atau belajar terbang dengan dua sayap burung nasar besar, di mana ini mengandung dua arti. Yang pertama, ini menunjuk proses dan cara pengungsian di akhir zaman yang nanti betul-betul akan terjadi, dan itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, itu yang relevan untuk mengatasi apa yang terjadi saat ini, baik mengatasi masalah kehidupan saudara, masalah perekonomian saudara, masalah kesehatan saudara, himpitan keinginan hawa nafsu, keinginan daging maupun tipu daya dari iblis. Saudara, jadi saat ini yang akan saya terangkan adalah yang kedua, yaitu belajar terbang mengatasi segala macam persoalan hidup yang saat ini kita hadapi, yang relevan untuk mengatasi apa yang terjadi saat ini, kesulitan yang terjadi di tengah pandemi, yang terjadi di tengah berbagai macam bencana yang mulai bertubi-tubi menghantam bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahu saudara, memang di akhir zaman ini akan muncul tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan, yang di dalam kitab Wahyu bahkan tokoh-tokoh itu ditinggikan oleh Tuhan, dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus dan ditinggikan. Artinya, saudaraku, tokoh-tokoh ini akan sangat dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan akhir zaman, untuk kegerakan kitab Wahyu. Saudara, tokoh-tokoh inilah yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, disebut sebagai 7 malaikat sidang, angelos, itu malaikat sidang atau utusan, saudaraku. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 10 mereka disebut sebagai 7 guru. Kemudian di dalam perjalanan kejadian dalam kitab Wahyu, kronologis kitab Wahyu, maka 7 tokoh itu merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Namun meskipun demikian, saya memberitahu saudara, jangan sampai saudara menjadi memberhalakan tokoh-tokoh yang datang di akhir zaman, baik itu 7 guru ataupun malaikat sang surya yang tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu. Saudaraku, yang akan kita sambut itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan malaikat sang surya. Yang akan kita sambut itu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang di awan-awan, bukan 7 guru. Oleh karena itu, saya betul-betul wanti-wanti memberitahu pada saudara supaya fokus saudara tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun nanti di akhir zaman akan diutus hamba-hamba yang diurapi, laksana Musa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan tulah-tulah akhir zaman. Mereka disebut sebagai 7 bintang, digadang-gadang oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, tokoh-tokoh itu sudah digadang-gadang, dipegang oleh Tuhan, ditinggikan, ditunjuk-tunjukkan oleh Tuhan, supaya jemaat Tuhan mengerti. Tetapi yang kita tunggu bukan tokohnya itu, saudaraku. Yang kita tunggu itu Tuhan Yesus yang akan datang. Karena tokoh-tokoh itu nanti akan datang membawa berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus, baik 7 guru maupun malaikat sang surya. Bukan membawa tentang kabar kedatangannya sendiri, kedatangan 7 guru, kedatangan malaikat sang surya, saudaraku, tetapi yang akan dimuliakan, yang akan diberitakan itu kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan bintang-bintang itu sebagai penunjuk, sekedar penunjuk saja, saudaraku. Jadi kalau orang kemudian memberhalakan misalkan tokoh besarnya malaikat sang surya yang justru ditunggu-tunggu itu jadi pemberhalaan. Nanti saudara akan menjadi salah fokus, karena yang kita tunggu tetap Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, yang akan menjadi hakim yang adil itu Tuhan, bukan 7 guru, bukan malaikat sang surya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku,
Itu yang harus kita mengerti. Jadi yang menjadi hakim yang adil, raja di atas segala raja, menggembala segala bangsa dengan gada besi, itu Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang nanti akan segera kita sambut. Itulah Tuhan yang kita nantikan. Itulah Tuhan yang dahsyat. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Kalau munculnya tokoh-tokoh itu, saudaraku, sekedar menjadi alatnya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini saya beritahukan kepada saudara supaya saudara jangan terjebak kepada pemberitaan-pemberitaan yang kurang benar, saudaraku, yang terlalu mengkultus individukan manusia. Sebab beberapa kali dari sejarah menunjukkan kalau ada pengkultus individuan manusia, itu akhirnya akan menjadi keliru dan salah. Akhirnya akan menuai kekecewaan yang berat, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi orang banyak, saudara. Oleh karena itu, fokus kita di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini adalah menanti kedatangan Tuhan kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kembali kepada topik semula, ini kita belajar terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Ini cara nanti gereja di akhir zaman mengungsi dari bahaya antikris. Saudaraku, diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu pasal 12 ayat 14. Caranya itu petomai, terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudara, nah yang saya bahas kali ini, saudaraku, bukan mengenai cara pengungsian yang luar biasa itu, meskipun ini nanti akan saya sampaikan juga, saudaraku, tetapi yang saya sampaikan saat ini lebih jauh merupakan apa yang relevan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, mengatasi masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang menghimpit saudara, masalah keinginan hawa nafsu yang menjerat saudara, masalah keinginan dosa dan tipu muslihat iblis. Itu yang harus kita atasi. Kita harus terbang mengatasi berbagai masalah-masalah itu. Saudaraku, ada 3 hal yang harus saudara miliki kalau saudara ingin terbang mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah zaman yang semakin sulit, di tengah-tengah zaman yang semakin mendekat kepada 7 tahun terakhir. Ini zaman semakin sulit. Kita harus belajar mengepakkan 2 sayap burung nasar ini. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Ini ada 3 hal, saudaraku, yang saya bahas untuk saat ini dan bagaimana kita terbang mengatasi masalah berat menjelang 7 tahun terakhir. Itu akan terjadi masalah-masalah yang berat, saudaraku. Nah, ini akan ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa terbang dengan 2 sayap burung nasar. Saudaraku, yang pertama, ini kita harus berserah pada Tuhan sepenuhnya. Berserah itu bukan berarti kita diam saja, loh saudaraku. Orang Kristen, orang percaya, orang benar yang berserah itu bukan berarti diam saja kemudian menunggu hasil, saudaraku. Itu model berserah yang keliru dan salah. Kalau orang berserah tetapi kemudian dia diam saja kemudian menunggu hasil, itu model berserah yang keliru. Orang-orang lumuh, orang-orang yang sok rohani, saudaraku. Padahal sesungguhnya berserah yang benar di hadapan Tuhan itu ketika kita berserah, saudaraku, itu setelah kita berusaha maksimal kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong berserah semeleh tapi tidak ada usaha, saudaraku, itu ndobos, saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang berserah itu adalah orang yang berusaha maksimal kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi dengan berserah itu nanti beban kita akan menjadi ringan. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, setelah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, maka hidup kita ini akan ringan, saudaraku. Orang menjadi berat, orang menjadi terhimpit, orang terjebak, terikat kepada kesulitan dunia, itu karena mereka tidak menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Akhirnya mereka membawa sendiri beban-beban hidupnya itu. Akhirnya terasalah berat,
terasa terhimpit, terasa terjebak, terasa terikat kepada kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan hutang, kesulitan sakit, penyakit, berbagai macam kesulitan, himpitan, dosa dan dunia. Ini seolah-olah nanti begitu berat, karena orang membawa sendiri beban-beban hidupnya itu. Tidak disandarkan, tidak diberikan kepada Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang membuat orang itu berat. Bahkan ini pun nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 14 itu digenapi, orang yang betul-betul nanti akan diungsikan dengan cara beugo, lari, hilang, lenyap, dan terbang itu adalah orang-orang yang bisa berserah akan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Jadi tidak mudah kecewa kalau orang itu sudah berserah. Saudaraku, kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi berserah, saudaraku, ini cintailah firman Tuhan, memiliki kesukaan membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Ini sayap yang pertama, saudaraku. Jadi sayap yang pertama ini mencintai firman Tuhan, miliki kesukaan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ada orang itu kalau baca firman Tuhan kan tebel ya Alkitab itu, saudaraku. Jadi kalau baca itu ngantuk, saudaraku. Apalagi baca kitab Wahyu itu karena susah, saudaraku, jadi ngantuk. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul terpanggil mencintai Tuhan, terpilih mencintai Tuhan, membaca Alkitab itu satu sukacita, saudaraku. Saudara boleh baca Alkitab baik yang berbentuk buku ataupun yang Alkitab digital, tidak masalah, saudaraku. Ada yang orang itu terlalu kalau baca Alkitab itu harus Alkitab yang tertulis dalam buku, jangan yang Alkitab elektronik, saudaraku. Tidak apa-apa, saudaraku, baik yang berupa buku, kitab, maupun yang berwujud kitab elektronik bisa kita akses melalui perangkat-perangkat, tidak apa-apa, saudaraku. Itu disediakan Tuhan untuk kita di akhir zaman. Tuhan menghendaki kegerakan yang cepat. Ya, saudara mungkin membaca Alkitab biasa dengan yang buku, ya tidak apa-apa, saudaraku. Tapi bagi saudara yang terbiasa membaca Alkitab yang elektronik, ya tidak apa-apa juga. Semuanya isinya sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi yang kedua, cintailah firman Tuhan, milikilah kesukaan membaca, merenungkan. Kalau sudah dibaca itu direnungkan, jangan dihafalkan saja. Saudaraku, jangan, kalau orang Farisi itu pinter hafal tapi tidak merenungkan dan mempribadikan, tidak melakukan. Jadi hafal firman Tuhan tetapi tidak merenungkan dan mempribadikan. Jadi ini sayap yang pertama, itu mencintai firman Tuhan, memiliki kesukaan membaca firman, merenungkan firman. Saudaraku, seperti itu. Nanti dari sana saudara akan diberi inspirasi untuk lepas dari kesulitan hidup, untuk lepas dari hutang-hutangmu, untuk lepas dari sakit penyakitmu. Tuhan akan kasih hikmat sama saudara. Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara untuk memperoleh kemenangan sehingga saudara terbang mengatasi masalah saudara. Kalau saudara itu memiliki kebiasaan membaca firman Tuhan. Jangan saudara rajin membaca bacaan-bacaan lain tapi firman Tuhan terlupakan, itu keliru. Yang kedua, saudaraku, ini memiliki rasa cinta firman Tuhan, memiliki kesukaan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini sayap yang pertama. Kemudian sayap yang kedua dari sayap burung nasar yang besar itu, saudaraku, itu adalah hidup taat dengan suara Roh Kudus. Ini sayap yang kedua. Jadi selain kita itu rajin baca firman, kita juga harus dengar, saudaraku, suara Roh Kudus yang bersuara di dalam hati kita, tubuh kita yang menjadi bait suci Allah. Roh Kudus itu suaranya lembut. Ayo bantu pelayanan Pak Peter, saudaraku. Ayo bantu pelayanannya hamba Tuhan itu. Ayo tolong orang itu, saudaraku. Roh Kudus itu lembut, saudaraku. Tapi akal saudara seringkali, wah apa iya, saudaraku, pertimbangan seperti itu, saudaraku. Roh Kudus itu selalu memberikan satu ilham, satu bimbingan yang baik, benar, kudus. Saudaraku,
teristimewa untuk kemuliaan Kristus. Jadi Roh Kudus itu membimbing saudara melakukan segala sesuatu yang baik, benar, dan kudus untuk kemuliaan Kristus. Itu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu mengilhami saudara untuk selalu menggunakan organ tubuh saudara untuk kegiatan yang baik, benar, suci, dan kudus. Untuk menggunakan harta saudara untuk kegiatan yang memuliakan Kristus. Saudaraku, bukan untuk menuruti keinginan daging terus, saudaraku. Keinginan daging ini ada batasnya. Kalau dituruti terlalu berlebihan nanti jadi penyakit. Makanan yang lezat-lezat sudah turuti terus nanti jadi penyakit. Saudaraku, keinginan apapun, saudaraku, kalau itu sudah turuti terus, saudaraku, ujung-ujungnya itu penyakit, saudaraku, keinginan daging itu. Tetapi kalau sudah taat dengan keinginan Roh Kudus, sudah akan beroleh hidup. Sudah taat dengan suara Roh Kudus, sudah akan beroleh hidup, beroleh jalan kelepasan dari masalah-masalah yang engkau hadapi. Sudah akan terbang dengan dua sayap burung nasar besar. Saudaraku, antara firman dan roh ini harus seimbang. Ini berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara. Jangan ceritanya itu roh terus, saudaraku, tapi nggak ada dasar firmannya. Kalau cerita itu roh terus, saudaraku, nanti seperti seperti paranormal, seperti dukun saja, saudaraku, seperti orang dunia saja yang tidak mengenal Kristus. Ngomongnya itu mengenai makhluk halus, mengenai berbagai macam hal seperti itu, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau sudah berbicara mengenai roh itu harus sesuai dengan firman. Saudaraku, demikian pula firman, saudaraku, sudah mendapatkan pernyataan pembukaan rahasia firman, itu juga harus sesuai dengan kemauan Roh Kudus. Maka di akhir zaman 7 kali Tuhan tuh ngomong, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 kali kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, sampai Laodikia itu. Saudaraku, jemaat-jemaat itu dulu sudah ada di Turki sana, saudaraku. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu itu jemaat akhir zaman, saudaraku, yang berkarakter seperti Efesus, berkarakter seperti Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, kalau baca itu, saudaraku, dalam kitab Wahyu itu semuanya untuk jemaat akhir zaman. Tetapi dahulu memang pernah ada, itu sebagai satu nubuatannya saja. Seperti Efesus, Smyrna, itu semuanya ada di sekitar Turki sana, saudaraku. Tetapi itu menunjuk kepada gereja akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ayo kita akan ulangi lagi. Ada 3 hal pokok yang harus kita kerjakan supaya kita bisa terbang dengan 2 sayap burung nasar. Kita terbang mengatasi masalah-masalah berat yang terjadi saat ini. Masalah ekonomimu, masalah sakit penyakitmu, saudara, masalah apapun yang saudara hadapi, kesulitan hidup yang terjadi karena pandemi. Jadi pandemi itu juga seizin Tuhan, saudaraku, sebagai jalan pembuka untuk kegerakan, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara jangan takut dengan pandemi. Saudaraku, jangan menjadi ketakutan, dicekam roh ketakutan, jangan seperti itu. Saudaraku, kita akan ulangi lagi supaya kita bisa terbang mengatasi masalah yang berat di akhir zaman. Maka yang pertama, kita harus berserah pada Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, orang yang berserah itu bukan berarti saudaraku, orang yang diem saja kemudian menunggu hasil, ngomong yang penting semeleh tapi nggak berusaha, itu ndobos, saudaraku. Bahasa Jawanya itu ndobos, saudaraku. Semeleh, pasrah tapi nggak ngapa-ngapain. Ya berusaha semaksimal mungkin saudara bisa. Baru itu namanya pasrah, berserah kepada Tuhan. Kita akan baca Mazmur pasal 37 ayat 5-6. Ini mengenai penyerahan kepada Tuhan. Bukan berarti kita diam saja, tapi kita kalau sebagai orang yang berserah, sebagai orang yang semeleh, bahasa Jawanya itu, saudaraku, kita harus berkarya maksimal, kemudian baru berkata serahkan hasilnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berserah kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Saudaraku, kepada orang yang berserah kepada Tuhan, setelah dia saudaraku memiliki visi, kemudian berserah kepada Tuhan akan visi tadi, tentunya setelah dia melakukan upaya bekerja semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya itu kepada Tuhan. Jangan langsung berkata, aku semeleh, aku pasrah sama Tuhan, tapi nggak mengerjakan apa-apa, nggak berusaha. Itu ndobos bahasa Jawanya. Saudaraku, gedabrus atau itu bahasa Jawanya seperti itu, saudaraku. Orang katanya menyerah tapi tidak pernah berusaha, saudaraku. Itu satu penyerahan yang tidak benar, saudaraku. Oleh karena itu, orang percaya itu kalau berkata menyerah, dia harus berusaha maksimal justru ketika dia menyerah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, jadi dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, setelah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, maka hidup kita ini menjadi ringan. Jadi setelah sudah berusaha maksimal menggapai visi saudara, maka kemudian serahkan pada Tuhan. Jangan belum mengerjakan sesuatu sudah ngomong menyerah. Saudaraku, ini enggak baik, saudaraku. Saudara, kemudian saya ulangi lagi, orang itu sering merasa menjadi berat, terhimpit, terjebak, terikat, saudaraku, kepada kesulitan dunia. Ini karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka membawa sendiri beban-beban hidupnya itu, tidak diserahkan pada Tuhan. Seperti Mazmur pasal 37 ini. Jadi bebannya itu dipikul sendiri, tidak menyerahkan kepada Tuhan. Padahal Mazmur katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Tapi ketika engkau memikul bebanmu sendiri, ya Tuhan belum bertindak, saudaraku, karena engkau masih terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudaraku. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, maka selanjutnya Dia yang akan ambil alih beban-bebanmu. Saudara akan terbang, saudara akan bisa merasa ringan. Kalau sudah ringan itu nanti saudara bisa terangkat, saudara bisa terbang dengan dua sayap burung nasar. Jadi sebelum saudara terbang itu saudara harus ringan dulu. Kalau bahasa dunia persilatan itu meringankan tubuh, saudara harus bisa ringan. Beban-bebanmu itu menjadi ringan karena saudara serahkan pada Tuhan. Saudara, jadi pertama berserah pada Tuhan. Yang kedua, ini mencintai firman Tuhan, memiliki kesukaan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini sayap yang pertama. Ini mencintai firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jangan membaca saja. Orang Farisi juga membaca bahkan hafal, saudaraku. Tetapi dia tidak merenungkan dan melakukan. Sehingga firman itu tidak menjadi rema. Firman itu tidak berkembang dalam hidupnya menjadi arti lahiriah. Kemudian akhirnya sering berbenturan kepada Tuhan Yesus. Karena yang dipahami adalah hal-hal lahiriah. Kita akan baca Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Mazmur Daud, saudaraku, ini seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Itu ternyata karena dia kecintaannya itu, saudaraku, suka merenungkan firman siang dan malam, saudaraku. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudaraku, jadi ini, saudaraku, kita harus cinta firman, memiliki kesukaan baca firman, merenungkan firman siang dan malam, kemudian melakukan firman itu. Saudaraku, bukan sekedar baca. Kalau sekedar baca itu orang Farisi itu pinter baca seperti itu. Ahli-ahli kitab juga pinter. Tapi mereka tidak merenungkan siang dan malam. Seandainya Raja Daud itu ada ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Tuhan Yesus itu
akan diakui oleh Raja Daud. Raja Daud akan mengakui karena Raja Daud mengerti. Tapi ketika generasi Tuhan Yesus, generasi pada zaman Tuhan Yesus itu sudah jauh dari hal ini, saudaraku, mereka hafal firman saja, akhirnya menjadi ahli-ahli Taurat dan imam kepala yang tidak mengetahui kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, tapi ditolak. Saudaraku, itulah yang terjadi pada Israel, sehingga keselamatan kemudian sampai kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini sayap yang pertama, itu kita harus cinta firman Tuhan, memiliki kesukaan membaca firman, mendengarkan firman, saudaraku, pembukaan rahasia firman seperti ini, dan merenungkannya siang dan malam. Ini sayap pertama, saudara, supaya saudara terbang, diberi solusi ketika saudara menghadapi masalah berat, dihimpit masalah saat ini maupun nanti ketika masa antikris terjadi. Saudara, kemudian saudaraku, yang ketiga ini hidup taat dengan suara Roh Kudus. Ini sayap yang kedua. Jadi dua sayap ini harus imbang. Jadi kita harus taat dengan suara Roh Kudus karena badan kita ini bait suci Allah. Saudaraku, kita harus taat dengan suara Roh Kudus. Roh Kudus berkata berkorban, berkorbanlah. Roh Kudus berkata tolong seseorang, tolonglah. Saudaraku, itu suara Roh Kudus itu lembut seperti itu. Maka Roh Kudus itu digambarkan seperti bintang. Bintang itu hanya bisa dilihat oleh orang yang fokus. Kalau saudara melihat bintang di langit, enggak pakai teropong ya saudaraku, itu saudara harus fokus. Saudara mendengarkan suara Roh Kudus seperti itu, seperti melihat isyarat bintang. Lembut suaranya itu. Tapi kalau saudara taati, saudara akan diberkati, saudara akan terbang dengan dua sayap burung nasar, saudara akan bisa mengatasi masalah-masalahmu. Saudara akan diberi kreativitas oleh Roh Kudus untuk mengatasi masalah-masalahmu, ekonomimu, sakit penyakitmu. Roh Kudus akan memberikan kreativitas roh pada saudara sehingga saudara lepas dari kesulitan dunia. Yesaya pasal 61 ayat 1. Kita akan baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin, saudaraku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudaraku, ia memiliki kesukaan menyampaikan kabar baik. Kabar baik, saudaraku, bukan kabar buruk, tapi kabar baik. Kabar baik itu apa, saudaraku? Kalau itu merupakan kabar kedatangan Tuhan, memang di akhir zaman akan terjadi berbagai macam tulah malapetaka. Namun ada solusinya, itu kabar baik, saudaraku. Ada yang ngomong itu mengenai bencana, tapi tidak menyiapkan solusi, itu bukan kabar baik. Saudara, kabar baik itu, saudaraku, kalau seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan menyampaikan nubuatan satu malapetaka, dia harus memberikan solusi supaya umat di akhir zaman itu mendapat kelepasan dari malapetaka itu. Oleh karena itu saudaraku, di sini memberikan cara kepada saudara supaya saudara itu lepas dari berbagai macam kesulitan, saudaraku. Jadi orang yang diurapi Tuhan, yang penuh oleh Roh Kudus itu selalu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati. Saudaraku, penuh belas kasih. Kemudian untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang yang ditawan dosa maksudnya. Bukan berarti saudara nanti harus masuk penjara, membobol penjara, tidak seperti itu, saudaraku. Tapi orang yang tertawan oleh dosa, hawa nafsu dunia itu menawan saudara, sehingga saudara itu jauh dari Tuhan, tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tidak bisa mengenali suara Roh Kudus, tidak bisa mengenali malaikat-malaikat, tidak bisa mengenal hikmat dan makrifat Tuhan, tidak mengenal kuasa Allah. Saudaraku, saudara harus terlepas dari itu. Saudara harus dibebaskan dari tawanan-tawanan duniawi, tawanan-tawanan iblis. Kalau saudara menjadi tawanan iblis, saudara nggak mengenal kuasa Allah.
sudah tertawan, terikat oleh hawa nafsu, sudah tidak akan mengenal kekuatan Tuhan. Oleh karena itu sudah harus dibebaskan dari sana. Jadi orang yang penuh oleh Roh Kudus, seperti Yesaya ini saudaraku, Yesaya 61, Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Maksudnya ini penjara dari penjara hawa nafsu iblis. Sudah kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Sekali lagi saya tekankan, di akhir zaman memang akan dimunculkan oleh Tuhan. Tuhan akan meninggikan, mengangkat tinggi-tinggi hamba-hambanya yang disebut 7 bintang itu, untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman kepada arah kekristenan akhir zaman yang benar. Tetapi saudara, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Kalau ada pengkultusan terhadap pendeta, terhadap hamba Tuhan, itu nanti akan salah. Saudaraku, saudara jangan mengkultuskan hamba Tuhan, meskipun hamba Tuhan itu dahsyat luar biasa. Itu semua hanya milik Tuhan, hanya dipinjami kekuatan oleh Tuhan. Yang kita tunggu itu bukan malaikat sang surya, bukan 7 guru, tetapi yang kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang menghakimi dunia itu juga Tuhan Yesus. Kalau ada satu surat mengatakan bahwa kita juga akan menghakimi malaikat, itu karena kita masuk di dalam anggota tubuh Kristus. Maka kita disebut akan menghakimi malaikat juga. Tapi pada hakikatnya yang menjadi hakim itu tetap Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-hambanya, saudaraku, melalui orang-orang kepercayaannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung, Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.